Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Vio, Sobat PPATK, sudah hadir Mas Tri Andrianto. Beliau sekarang ada di strategik kerjasama luar negeri ya? Iya Pak. Sebagai apa nih Mas Tri? Saat ini Ketua Tim Strategi dan Kajian Internasional Pak. Luar biasa Mas Tri. Nah, Sobat PPATK, ini ada sebuah masalah besar ya, yang harus kita tahu dan harus kita dukung agar problem yang menjadi persoalan dunia ini menjadi perhatian bersama kita. Kenapa, Sobat PPATK? Sampai saat ini ya, dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada 18.100 pelaku kejahatan dan 41.800 korban yang sudah teridentifikasi di 70 negara terkait kejahatan terhadap seksual anak atau child sexual exploitation. Nah, ini menjadi perhatian dunia ya. Financial Action Task Force on Money Laundering ya, FATF, FIG ya, lalu kemudian Interpol, ada juga Asia Pacific Group on Money Laundering, ada Egmont Group. Ini sama-sama membahas terhadap eksploitasi seksual terhadap anak ini, yang karena memang luar biasa. Uang perputarannya saja juga dalam periode beberapa tahun terakhir itu sudah mencapai 127 miliar ya. Meski ya di angka ini di situ juga ada angka tindak pidana perdagangan orang ya. Tapi luar biasa angka ini dan sangat memprihatinkan kita Sobat PPATK. Nah, Mas Tri ini sekarang sedang melakukan kajian dan mendorong ya semua penyedia jasa keuangan khususnya di industri perbankan ya. Lalu kemudian ada e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana dan seterusnya, serta cryptocurrency untuk mereka ikut sama-sama ya mencegah dan memberantas dari kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak ini. Nah, untuk itu sedang dilakukan kajian agar para PJK tadi untuk ikut membantu dengan membuat semacam refleks ya, Mas Tri ya. Betul. Jadi ketika transport dana atau uang yang terkait dengan eksploitasi seksual anak ini bisa terdeteksi secara dini. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat red flag tadi nih Mas Tri. Apa saja yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih kesempatannya nih Pak Nasir alias Bang Vio. Ini podcast yang selalu menarik topiknya. Dan kalau nggak salah udah mulai mau masuk tahun kelima mungkin ya Pak ya. Iya, jadi mungkin perlu selebrasi nih atas setiap isu menarik yang diangkat. Kali ini bahas soal CSE Pak Nasir, Child Sexual Exploitation, atau dalam bahasa Indonesianya tuh eksploitasi seksual anak. Terminologinya beda-beda nih Pak Nasir. Jadi mungkin para penonton di podcast Jumatan ini perlu paham juga yang namanya CSE ini bukan istilah baku yang berlaku di semua negara. Misal kalau Filipina tuh namanya OCSEA Pak. Oh, beda-beda ya? Iya, beda-beda Pak. OCSEA, FATF namanya OCSE. Jadi ada banyak istilah yang membuatnya tidak baku dalam satu istilah gitu Pak. Kayak AML, CFT itu kan sudah pakem gitu ya Pak ya, udah paten gitu. Nah, CSE ini beda-beda. Cuma dalam konteks Indonesia, selain eksploitasi seksual anak, kita di PPATK lebih sering pakai istilah CSE aja nih Pak Nasir ya. Jadi biar 3 huruf kayaknya lebih memudahkan. Dan betul kata Pak Nasir, ini udah jadi atensi global Pak. Jadi saya pribadi tadinya agak nggak nyangka di bulan Mei kami PPATK propose untuk membuat indikator red flag transaksi mencurigakan yang terkait CSE Pak. Lingkupnya Asia Pasifik, berarti Asia Tenggara, tambah Australia, tambah New Zealand, sama sekarang negara-negara di kawasan Pasifik juga Pak Nasir. Jadi lingkup yang kami propose itu sampai nanti Kepulauan Cook,
Salomon, Vanuatu, Fiji itu masuk situ Pak. Jadi akan ikut terlibat dalam proyek yang sedang dijalankan. Dan ketika akhirnya proyek ini berjalan Pak, kami sudah buat yang namanya konsep note, kami buat kuesioner yang akan diisi, kami lakukan serangkaian FGD sampai 3 kali, kami buat yang namanya in-depth session ke penegak hukum, ke perbankan dan lain sebagainya. Dan kini kami sedang berproses Pak, kalau semuanya lancar, kami proyeksikan sekitar bulan Mei ini sudah bisa diluncurkan ini Pak, dokumen indikator red flag transaksi keuangan mencurigakan yang terkait CSE. Ini manfaatnya apa tuh Mas Tri? Kalau dari segi manfaat Pak, memang selama ini kami banyak mendengar masukan, bisa juga keluhan gitu ya, dari yang tadi Pak Nasir sebutkan, dari Bang Vio sebutkan, yaitu perbankan, e-wallet, money remittance, exchanger aset kripto, itu agak kesulitan untuk menentukan ini CSE atau bukan gitu Pak. Karena transaksinya tuh nominalnya kecil-kecil. Kita tuh kalau ya ini contoh kasarnya Pak Nasir ya, kita sekedar lihat di akun Telegram aja tuh 15.000, 20.000 udah dapat kontennya Pak. Ini kita bayar 15.000. Cuma segitu udah aja, masuk Pak. di grup Udah masuk Instagram. grup. Iya, semakin kita berani bayarnya dilebihin dikit gitu. Misalnya mungkin 50.000 sampai 100.000 dapat yang VIP, Pak. Kalau VIP apa itu Nah, itu fasilitasnya? kontennya mungkin akan lebih gambarnya lebih bersih, kontennya lebih banyak gitu, Pak. Jadi ini nominal yang angkanya kecil, sangat kecil. Jadi dalam hal ini penyedia jasa keuangan yang disebutkan tadi agak keteter untuk membedakan ini CSE apa terorisme. Karena kurang lebih ya sosok lah Pak, 11-12 mirip-mirip gitu. Ya, dari sisi jumlah ya. Betul Pak, makanya akhirnya kami terus terang banyak belajar juga dari 2 negara yang sudah cukup oke soal CSE nih Pak, Australia sama Filipina. Mereka sudah punya indikator red flag-nya, dari situ kita banyak belajar dan akhirnya coba kita rumuskan supaya ini juga bisa berguna bagi PJK di Indonesia. Kira-kira gitu Bang Vio. Nah, kalau di luar negeri mereka sudah punya itu red flag untuk itu. Tidak semua negara punya kenyataannya Pak. Jadi kalau tadi saya sudah sebutkan, Australia relatif sudah cukup oke dalam hal penanganan CSE. Filipina juga sudah punya concern yang tinggi terhadap CSE. Kalau di Filipina ini Bang Vio, setiap tahunnya mereka punya ribuan LTKM CSE. Filipina. Iya Pak, ribuan. Bisa 3.000 dalam setiap tahun, 5.000 gitu. Jadi ini mereka concern dalam masalah ini, tapi persoalannya tidak berhenti-berhenti di sana tuh. Jadi tetap ada terus. Nah, nggak dalam hal ini kita juga harus cukup prihatin karena sekarang Indonesia juga peringkatnya naik terus juga, Pak. Peringkat terempat ya dunia ya. Iya, Indonesia. jadi kalau pakai data NCMEC itu rilis di 2023 sudah menempatkan kita peringkat 4. Jadi selain kita sebagai korbannya, kita juga produksi konten juga banyak gitu Pak. Dan itu sampai 9.000 konten ya? Betul, sampai kalau saya nggak salah di Juli itu sudah 9.000 konten. Jadi kalau sekarang sudah masuk 2025 Januari, kalau ada yang merilis jangan-jangan udah berkali-kali lipat dari 9.000. Dan ini memprihatinkan kan Bang Vio ya. Dan itu nggak di take down oleh Komdigi? Di take down Pak, jadi kami juga menjadikan Komdigi sebagai counterpart. Jadi kami selalu mengikut sertakan Komdigi di Gen Aptika dalam setiap FGD kami, in-depth session kami, di take down. Tapi memang kami memahami persoalan Komdigi juga Pak. Jadi jumlahnya banyak, personal mereka terbatas, dan yang ditangani nggak cuma CSE, ada judi online, ada fraud, pinjol, dan sebagainya. Jadi ini jadi pekerjaan rumah semua pihak supaya bisa nanganin CS ini dengan baik gitu Pak. Iya, iya. Nah ini kalau kita lihat Sobat PPATK ya, dari jenis kejahatan yang dilakukan pada eksploitasi seksual terhadap anak ini, banyak sekali itu jenisnya ya. Banyak Pak. Ada sextortion ya, ini dikenal juga sebagai pemerasan seksual yang merujuk pada jenis pemerasan daring yang tentu motifnya uang juga ya. Lalu ada live streaming ya. Nah ini jenis-jenis kejahatan ini seberapa banyak dan seberapa untuk Indonesia ya? Ya Pak. Itu pasarnya kan banyak di luar ya? Betul. Jadi izin Bang Vio, kami dalam riset ini membatasi dalam 4 ruang lingkup saja karena memang kami rasa ini yang paling relevan dengan Indonesia. Tadi sudah kesebut tuh sama Bang Vio. Yang pertama namanya sexual extortion. Disingkat sextortion. Jadi gampangnya si anak diminta untuk punya konten, mohon maaf, telanjang gitu, dan ketika sudah terpotret, sudah terdokumentasikan, diperas gitu Pak. Foto apa video nih? Bisa berupa foto, bisa video, bahkan bisa berupa adegan seksual gitu Pak. Nah, itu akhirnya bagi yang memilikinya,
itu biasanya pakai teknik manipulatif tuh ya Pak, yang misalnya digambarkan di Facebooknya misalnya pakai muka yang ganteng kalau targetnya cewek, atau muka cewek cantik kalau targetnya anak cowok gitu. Nah akhirnya setelah dimanipulasi sudah didapatkan gambarnya, ya diperas Pak. Awalnya mungkin hanya ratusan ribu, tapi continue gitu. Si anak yang diperas atau? Yang diperas si anaknya. Loh Gitu. dari mana anaknya duit? Kalau kisaran anak itu kan definisinya sampai di bawah 18 tahun ya, Bang View. Jadi kalau usia SMA kelas 10, 11 masih 17, 16 tahun pun sebetulnya masih masuk kategori anak. Dan misalnya mereka punya uang jajan nih Bang View. Ya uang jajannya habis buat membayar si pemerasnya itu. Yang kadang-kadang negaranya juga nggak di Indonesia tapi di negara lain. Banyak kasusnya itu. Kalau dibilang banyak, temuannya ada, Bang View. Jadi ini memang perlu ditelaah lagi mengenai kepastiannya, tapi ada ditemukan kasus-kasus sextortion, bahkan tiap KL yang relevan tuh punya datanya juga ada sextortion. Nah ini Sobat PPATK penting jadi perhatian kita ya, karena kita punya anak ya, anak laki-laki, anak perempuan, itu sama aja Sama, potensi menjadi korban. Iya. Nah ini perlu diingatkan keluarga kita agar berhati-hati ya untuk jangan menjadi korban sextortion. Lalu kemudian kalau yang live streaming tuh, Nah, ini juga nih Pak. Jadi selain sextortion, mungkin kita bisa bedakan yang kedua tuh ada live streaming, yang ketiga itu namanya CSAM, Bang View. CSAM tuh Child Sexual Abuse Material. Dulu namanya pornografi anak, dalam istilah pornografi anak kayaknya dirasa terlalu vulgar, maka diganti namanya jadi CSAM. Apa bedanya yang live streaming dan CSAM? Kalau live streaming memang sifatnya live, Pak. Jadi sekarang itu sudah cukup banyak kita difasilitasi. anak bermain dengan anak. Biasanya dengan orang dewasa, Pak. Bisa juga dengan anak. Iya. Perempuan, laki-laki atau sejenis? Ada yang beda jenis, ada yang ya, sejenis juga kemungkinan ada Pak ya, walaupun saya harus lihat lagi data persisnya seperti apa. Tapi memang keprihatinan kita, aplikasi live streaming yang ada sekarang tuh juga kerap bisa disalahgunain Pak. Misalnya nggak apa-apa kali sebut salah satu produk gitu ya Pak. Misalnya namanya Ome TV gitu. Kita bisa install, kita bisa pilih, cukup swipe ganti channel, tiba-tiba di situ ketemu anak yang sedang, mohon maaf, misalnya telanjang gitu, terus kemudian bisa dieksploitasi. Ini nyata dan real ada Pak. Jadi live streaming yang ada sekarang nggak semuanya ternyata aman untuk dikonsumsi anak. Sifatnya live dan kita bisa tonton langsung, kasih koin misalnya dalam bentuk pembayarannya gitu kepada dia. Nah kalau yang CSAM tadi bentuknya nggak live streaming, Bang View. Jadi sifatnya memang bikin konten, mau itu foto, mau itu video, terus kemudian dijual belikan lewat medsos, lewat orang-orang tertentu dan sebagainya. Jadi bedanya cuma yang satu live, yang satu konten yang dijual belikan gitu lah. Si anak biasanya sadar dia dieksploitasi itu. Ini yang membuat jadi kompleks terus terang Bang View, karena persoalan CSE ini bertabrakan dengan berbagai macam faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan mungkin di Indonesia, di Filipina, ada sokongan dari orang-orang terdekatnya, Bang View. Jadi bisa jadi kakak perempuannya justru yang memfasilitasi supaya adiknya yang masih di bawah umur bisa dikontenin dan laku dijual, padahal itu jelas-jelas konten CSE. Iya, beberapa kasus yang ada kan memang orang tuanya yang jual itu. Iya. Orang tuanya kandung yang mengeksploitasi kan? Betul Bang View. Jadi memang temuan global pun menunjukkan korban itu mayoritas negara berkembang, Bang View. Asia Tenggara ini termasuk salah satu yang jadi korban memang. Dan biasanya yang ramai itu lagi-lagi konsumennya atau pelakunya dari Amerika Utara, berarti Amerika Serikat dan sekitarnya, Eropa dan Australia juga yang memang banyak biasanya sebagai pelaku atau konsumennya gitu Bang View. Dan daerah-daerah potensi korban itu ada di pusat-pusat pariwisata ya? Biasanya gitu. Seperti Bali ya? Iya. Bahkan ini masuk ke tipologi ruang lingkup yang keempat. Jadi kan tadi udah ada 3 nih Bang View ya. Sextortion, live streaming, CSAM yang konten tadi. Yang keempat tuh ruang lingkup riset kami namanya traveling to offend Pak. Bahasa gampang dalam bahasa Indonesianya tuh ya nyari mangsa lah Pak. Jadi mungkin orang bule yang sudah berumur relatif 50-60 tahun kesini bernegosiasi untuk mendapatkan pemenuhan seksual kepada anak di tempat-tempat wisata. Gitu Pak. Itu juga jadi salah satu objek dalam ruang lingkup penelitian kita. Kira-kira gitu Bang. Nah, sejauh mana nih keberhasilan pembuatan red flag ini mampu mencegah dan memberantas dari seks
terhadap anak ini, eksploitasi seksual terhadap anak ini? Iya, ini menarik Harapannya ya. harapannya ya Bang Vio ya. Jadi ini jadi kayak semacam perlombaan gitu Bang Vio ya. Kebetulan FATF juga di Februari nanti merilis indikator Pak. Levelnya berarti global. Indonesia termasuk ke dalam tim FATF juga yang berkontribusi dalam dokumennya. Di FICG dirilis di bulan Mei. Dan kita moga-moga bisa melihat ada perubahan signifikan dalam hal pelaporan transaksinya mudah-mudahan Bang Vio. Jadi nggak lagi kebingungan PJK, dan lagi kalaupun masih ada hal yang perlu diperjelas, mekanisme koordinasinya sekarang sudah jauh lebih cair terus terang Bang Vio. PPATK dengan PJK, dengan pihak terkait seperti OJK juga, Komdiji, Polri, ini sudah terbangun komunikasi yang intensif perihal kita mengatasi CSE ini bareng-bareng. Dan kerjasamanya cukup solid ya? Solid Pak, alhamdulillah. Termasuk dengan teman-teman PJK ya? Termasuk, Bank, betul. Dana, Betul. GoPay, Ya. OVO. Jadi Itu semua kontribusi. kontribusi mereka cukup positif dan tanggapan mereka juga cukup baik ya? Betul Bang View. Jadi bahkan kalau di sini saya bisa menyampaikan apresiasi, kami nggak bisa bilang bahwa ini produk PPATK sepenuhnya. Karena dalam proses penyusunannya kami dibantu sekali oleh Abgakum, oleh PJK, oleh LPP, sampai Termasuk akhirnya LSM ya? termasuk organisasi NGO betul Pak yang terkait di bidang ini. Expat Indonesia ikut kontribusi juga dalam penyusunan kira-kira. KPAI. Betul, Komisi betul. Perlindungan KPAI, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, gitu. Betul, Bang Vio. Nah ini mungkin sedikit lagi nih Mas Tri tentang red flag tadi. Ini penjelasan red flag itu apa ya? Iya, jadi mungkin bagi yang awam soal red flag, kalau sekarang tuh ngomong red flag biasanya cowok red flag gitu ya, Bang Vio ya. Enggak, ini red flag kalau di PPATK itu adalah ngomongin indikator transaksi mencurigakan, Bang Vio. Oke. Biasanya nanti ada alertnya di PJK gitu. Wah, ini kok transaksinya relatif sukanya dini hari nih. Nominalnya kecil tapi konsisten ke pihak tertentu sering. 100.000 tapi sering, 200.000 ke bawah tapi kok sering. Dan kalau dilihat-lihat nggak ada hubungan kekeluargaan gitu. Masa orang bule dari Norwegia misalnya transfer ke anak di Bali, padahal nggak ada hubungan kekeluargaan, nggak ada hubungan profesional. Nah dari sini sebagai salah satu alert ada sesuatu yang kemungkinan terjadi. Nah di sini PJK bisa mendeteksi ini nggak lazim, tidak sesuai dengan profil, maka bisa disampaikan kepada PPATK untuk ditindaklanjuti. Nah gitu. bagaimana melakukan identifikasinya bahwa dia itu anak, dan platform apa yang biasa digunakan oleh para pelaku kejahatan ini? Ini pertanyaannya bagus dan susah-susah gampang juga nih menjawabnya Bang Vio ya. Karena dalam prakteknya kadang anak tuh kan nggak punya rekening nih Bang Vio. Iya. Jadi tadi sudah disenggol Bang Vio, difasilitasi oleh orang tertentu. Yang menyedihkan orang tertentunya bisa jadi orang tua, bisa jadi kakaknya, bisa jadi pacarnya. Jadi dimanipulasi si anak untuk menghasilkan konten beruang yang uangnya nanti mereka yang nikmati gitu Bang Vio. Temuan FATF tuh anak-anak ini ternyata nggak nikmati uangnya. Tapi dipakai oleh fasilitator di sekitarnya. Dalam nominal tertentu bisa beli mobil Bang Vio. Gitu Bisa beli ya, mobil dan rumah. Iya. mucikarinya ya? Iya, betul. Makanya ada best practice yang bagus Bang Vio, kalau boleh izin saya share. Australia dan Amerika tuh termasuk yang sudah maju dalam penanganan CSE. Australia tuh dalam di tahun 2022 sama 2024 ngejar propertinya Bang Vio. Dari dari si hasil pelaku. kejahatan itu Iya. dikemanakan aja ya? Betul. Dan kebanyakan ke properti. Sampai ke propertinya dikejar dan kalau saya nggak salah baca nanti saya klarifikasi kalau salah. Itu berhasil Bang Vio. Jadi perampasan asetnya berhasil diterapkan di Australia sana. Iya. Kalau di Amerika pelakunya itu diminta membayar restitusi lah, denda kepada para korbannya. Jadi sejauh ini sudah ada 2 best practice yang berhasil dihimpun FATF, satu di Australia dalam bentuk tadi Pak penyitaan Tapi kan properti. Kejahatan itu, kenapa nggak dipidana pelakunya? Pidana juga, Bang Vio. Pidana juga. Pidana juga, ganti asetnya rugi. juga dirampas, betul Bang Vio. Nah mudah-mudahan ya Sobat PPATK di Indonesia itu bisa kita terapkan. Iya, Satu, supaya anak-anak kita tidak menjadi korban. Yang kedua juga para pelaku kejahatan dari luar yang mencari mangsa di sini bisa kita hentikan. Kan Betul, itu betul, Bang Vio. goalnya kan gitu ya? Golnya harus ke sana, betul. Mas Tri, kalau dari NRA kita ya, National Risk Assessment yang kita lakukan, itu kan memang ya yang pertama korupsi, kejahatan perbankan, pajak dan lain-lain. Nah ini meskipun jumlahnya cukup besar ya, kenapa
PPATK begitu concern juga ini terhadap kejahatan seksual terhadap anak ini? Ya, ini menarik pertanyaannya Bang View. Jadi mungkin untuk memberikan pemahaman kepada publik juga gitu ya Bang View ya, bahwa kok PPATK masuk sih di ranah seksual anak gitu. Yang harus diluruskan adalah memang fokus PPATK bukan di kekerasan seksual anak Pak. Jadi child sexual abuse, kekerasan abuse itu bukan domain kita, karena ya itu persoalannya tentu soal moralitas, perlindungan terhadap hak asasi anak gitu ya. Fokus kita tuh yang exploitation. Jadi yang sifatnya memang ada transaksi keuangannya. Jadi disitulah ranah PPATK bermain ketika sudah mulai ada transaksi, transfer dana dan sebagainya yang mengiringi praktek seksual anak. Kira-kira gitu Bang View. Terus karena korbannya cukup besar dan ini juga menjadi isu internasional ya. Betul Bang View. Dan memang tadi Bang View tepat banget tuh tembakannya, bahwa kita nggak bisa memungkiri National Risk Assessment kita menempatkan CSE itu masih low Bang View. Penempatan di rating low membuat memang pendekatannya tidak setara dengan korupsi, narkotika, kejahatan pajak, kejahatan perbankan dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa sinyalemen global ini menguat juga bahwa ini isu prioritas Bang View. Jadi ini saya bawa teks dari FATF, di situ ada statement menarik. Jadi ini nggak bisa diukur dari kerugian moneter suatu negara tulisannya. Tapi ini dampaknya terlalu destruktif bagi masa depan suatu negara atau suatu bangsa. Jadi ini yang memang akhirnya jadi concern bersama Pak. Mau itu levelnya Indonesia, mau levelnya regional, mau levelnya global, semua sepakat yang namanya eksploitasi seksual anak ini nggak bener, harus diperangi. Kalau bisa asetnya dirampas supaya ada efek jera bagi si pelaku CSE ini. Kira-kira gitu Bang View. Sobat PPATK, ini ada sesuatu juga yang menarik ya. Kenapa isu red flag ini menjadi pembahasan di kawasan Asia Tenggara plus Australia ya? Barusan Mas Tri ini ikut sidang FIG di Australia dan beliau tawarkan red flag ini, dan itu para anggota yang bersidang itu menyetujui. Ini mungkin bisa cerita nih Mas. Iya Bang View. Jadi bahkan yang menarik Bang View, FICG ini mungkin biar publik tahu juga ya Bang View ya. Financial Intelligence Consultative Group, FICG disingkat FICG, itu himpunan PPATK se-Asia Tenggara, Australia dan negara-negara kawasan Pasifik Bang View. Selandia Baru. Betul. Gitu ya. Bahkan yang menarik, observernya pun ada Jepang. Jadi setiap rapat FICG, pertemuan FICG, Jepang tuh selalu terlibat. Nggak pernah Jepang ini absen. Jadi berperan cukup sentral. Menariknya adalah FICG ini punya sekian banyak proyek yang sudah berjalan Bang View. Bahas fraud, bahas pendanaan terorisme. Tapi alhamdulillahnya ketika kita angkat satu isu CSE ini, seperti dari tadi udah kita kupas, nggak ada satupun yang menolak Bang View. Jadi proyek ini diterima dengan aklamasi gitu. Dan dalam hal ini karena proposal itu datang dari Indonesia, maka kamilah yang melit proyek itu. Jadi bisa dibilang proyek FICG yang CSE ini purely memang di-lead oleh Indonesia nih Bang View. Jadi biasanya kan co-lead, jadi pemimpinnya dua negara. Kali ini nggak, leadnya memang hanya Indonesia. Dan kita punya concern besar, karena pimpinan Pak Kepala PPATK juga punya concern besar juga. Kita punya MOU dengan lembaga yang relevan seperti KPAI, Kemen PPPA, dan sebagainya. Makanya ini memang jadi atensi bagi kita untuk bisa optimal mengatasi CSE. Kira-kira gitu Bang View. Nah sekarang kita untuk menghindari ini nih Mas Tri ya, supaya jangan lagi banyak korban. Karena memang kalau saya sebutkan tadi 41.000 ya, ini datanya memang berbeda-beda ya. FATF malah kan bisa menyebut jutaan ya, betul. Korban ya. Dan di Indonesia juga ratusan ribu ya. Apa yang bisa dilakukan ya oleh warga Indonesia agar anak-anaknya itu terhindar dari eksploitasi seksual terhadap anak ini, Mas Tri? Iya, Bang View. Jadi memang seenggaknya kita aware tetap keluarga yang paling utama, Bang View. PPATK bergerak di ranah transaksi keuangan, di mana itu ketika prosesnya udah jauh ke sana gitu. Tapi sebenarnya kan filter yang utama ada di peran orang tua, gitu ya, Bang View. Ya? Betul sekali, Bang View. Jadi di sini mau itu ada PPATK, Kementerian PPPA, KPAI, tetap sebenarnya yang paling krusial itu peran keluarga di rumah kita masing-masing. Kayak Bang View bisa mendidik anaknya dengan baik, saya juga punya anak yang harus saya didik dengan baik. Maka ini menjadi tugas kita bersama, memang memastikan anak kita sejauh mungkin terpapar dari situ, Pak. Karena memang data global ini agak memprihatinkan juga, temuan FATF, 1 dari 8 anak tuh udah fix terpapar CSE, Bang View. Jadi
besar sekali. Ini data global ya, 1 dari 8 anak di seluruh dunia tuh sudah terpapar CSE. Jadi ya ini concern yang harus jadi perhatian kita bersama, kira-kira gitu Bang View. Kalau terpapar itu definisinya apa? Apakah dia cuma melihat konten, apakah terlibat langsung atau gimana? Keduanya bisa Bang View. Jadi bisa memang terlibat, bisa kena sextortionnya, bisa kena bisa sekedar dia melihat isi yang ternyata terkait dengan CSE. Dan itu berpengaruh negatif ya? Jelas Bang View. Jadi kadang-kadang agak mengerikan juga, bahkan dalam tampilan seperti kalau zaman sekarang anak-anak suka Roblox gitu ya Bang View ya. Ada tampilan-tampilan konten Roblox tertentu yang ternyata arahnya ke sana, dan ini tentu kan mengerikan ya bagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita yang di bawah umur sudah ngelihat begituan, kira-kira gitu Bang. Dan konten-konten itu juga bisa disisipkan di permainan-permainan game. Betul, betul Bang View. Dan kita tidak familiar masalahnya sebagai orang tua dalam permainan game-game tersebut. Dan itu merusak mental juga ya. Betul. Walaupun dia terpapar hanya dengan melihat ya. Betul Bang View. Bukan sebagai korban ya. Iya. Nah jadi Sobat PPATK, penting ya apa yang disampaikan oleh Mas Tri tadi ya. PPATK sebagai lembaga dan stakeholder lainnya itu mencegah dan memberantas kejahatannya. Tapi di dalam mengantisipasi agar anak-anak kita tidak menjadi korban, ya kitalah orang tuanya, kitalah sebagai masyarakat ya, yang untuk peduli terhadap kejahatan seksual, eksploitasi seksual terhadap anak ini. Karena kalau nggak peduli kita, ya negara kita generasinya akan hancur. Indonesia emas di 2045 nanti akan sulit tercapai karena anak-anak kita menjadi korban atau terpapar terhadap eksploitasi seks terhadap anak. Oke Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?